Salam, salam sejahtera buat kita semuanya. Diberkatilah kiranya kita melalui renungan firman Tuhan pada saat ini. Haleluya, puji Tuhan. Lukas 11 ayat 34. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Puji Tuhan. Mata adalah salah satu indera penglihatan yang sangat penting dalam tubuh kita. Karena melalui mata kita beraktivitas, kita bisa dituntun melalui mata kita bisa melihat segala sesuatu. Mata juga sanggup melihat seluruh alam semesta yang ada. Jadi mata juga mampu mempengaruhi, mengubah pikiran kita. Dari mata juga mampu mengelola perasaan kita. Bahkan dari mata bisa mengubah seluruh aspek kehidupan kita. Setiap sudut kehidupan kita bisa berubah hanya karena mata. Kejadian 3, kita lihat apa yang terjadi karena mata. Saya bacakan mulai ayat yang keempat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ayat yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Mata mampu menyingkapkan sesuatu hal dalam setiap kehidupan kita. Mata mampu mengubah situasi dan kondisi dalam keadaan kita, di mana kita berada. Melalui mata, Adam dan Hawa akhirnya dikeluarkan dari Taman Eden. Melalui mata, akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Konsekuensinya akhirnya mereka hidup harus dengan bersusah payah, berupaya, mengupayakan tanah dari keringat mereka untuk menikmati hidup. Tetapi Tuhan tetap menolong mereka. Tuhan tetap menyertai mereka. Tuhan tidak membiarkan mereka karena Tuhan mengasihi setiap umatnya. Tuhan masih membimbing mereka dengan konsekuensi yang mereka harus hadapi. Begitu juga dalam kehidupan kita. Tuhan tetap menolong kita, memimpin kita, menuntun kita melalui matanya Tuhan. Mata Tuhan itu adalah mata yang baik, yang kita sudah baca bersama. Jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuh. Bagaimana supaya mata kita menjadi baik? Yaitu melihat kebenaran firman Tuhan, seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita samakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi jika kita tidak menyamakan dengan kebenaran firman Tuhan, maka mata kita akan menjadi jahat, sehingga membuat tubuh kita menjadi gelap. Kita lihat di dalam ayat yang ke-33,
Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Terang itu melambangkan kebenaran firman Tuhan. Terang itu melambangkan kebaikan Tuhan. Terang itu melambangkan sinar kemuliaan Tuhan. Jika dalam kehidupan kita ada cahaya, maka tubuh kita akan menjadi terang dengan biasan cahaya tersebut, sehingga semua mata bisa melihat kita dan kita bisa menjadi saksi, bisa menjadi terang dimanapun kita berada bagi yang membutuhkan terang tersebut. Di mana kita berada, Tuhan menghendakinya kita harus menjadi terang bagi setiap orang, karena kita adalah terangnya Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tadi kita sudah baca tentang Kejadian 3, di mana cikal bakal dengan mata akhirnya mengubah seluruh aspek kehidupan manusia tersebut. Mengubah aspek kehidupan manusia pertama, Adam dan Hawa, sehingga mereka akhirnya keluar dari taman yang begitu indah. Tetapi Tuhan tetap memelihara mereka, dan bersyukurlah kepada Tuhan jika kita mampu mengelola mata kita ini untuk tetap melihat hal yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita sesuai dengan caranya Tuhan. Cara Tuhan melihat dengan cara manusia melihat itu berbeda jauh. Perbandingannya sangat jauh. Cara Tuhan melihat, Tuhan mampu melihat sampai kedalaman hati kita. Tetapi manusia hanya melihat apa yang dilihat oleh matanya. Kita lihat di dalam Satu Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat mata yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Perbedaan yang sangat jelas, yang sangat nyata. Manusia hanya mampu melihat di luarnya saja. Pada umumnya manusia itu hanya mampu melihat di luarnya saja, di kulitnya saja, apa yang bisa dilihat dengan mata jasmani. Tetapi Tuhan mampu melihat sampai kedalaman hati kita. Kalaupun ada yang bisa melihat masa depan, atau ada yang bisa melihat yang lain-lainnya, itu hanyalah sebuah karunia atau anugerah yang Tuhan percayakan, atau melalui hal-hal yang lainnya. Tetapi tetap berbeda dengan cara Tuhan melihat, karena Tuhan melihat sampai kedalaman titik dasar hati manusia. Tuhan sanggup menyelami setiap kehidupan kita dengan matanya Tuhan. Manusia hanya melihat sebatas mata melihat. Bahkan di dalam Matius yang ke-7, Matius yang ke-7 ayat yang ke-3, jelas ditulis, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Nah, itulah sifat manusia. Manusia dapat menilai orang dengan matanya. Manusia melihat kekurangan di mata orang, di mata temannya, di mata saudaranya, kerabatnya, di mata sekelilingnya, di setiap yang dia lihat. Dia melihat kekurangan setiap orang itu, dia menyelami, dia membuat
suatu narasi tentang orang itu sesuai apa yang dia lihat, kemudian dia umbarkan, kemudian dia ceritakan tanpa melihat dasar dalam hatinya, tanpa melihat seperti apa yang sebenarnya. Dan seperti itulah manusia. Tetapi Tuhan sanggup melihat sampai ke dalaman hati kita. Maka dari itu, supaya kita mampu melihat seperti yang Tuhan lihat, mampu melihat seperti yang Tuhan lihat, kita bawa diri kita dekatkan diri kita dengan Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita belajar dekat dengan Tuhan sehingga apa yang Tuhan lihat, Tuhan mampu taruh kepada mata kita untuk kita bisa lihat, sehingga mata kita bisa menjadi terang, menjadi baik dalam tubuh kita. Tapi jika kita tidak mendekatkan diri dengan Tuhan, tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, tidak melakukan firman yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan mampu membuat tubuh kita ini menjadi terang, menjadi baik. Kita tidak akan mampu membuat mata kita ini menjadi terang seperti kebenaran firman Tuhan. Karena terang itu akan dilihat oleh semua orang. Terang itu akan seperti mercusuar, semua mata akan tertuju kepada titik terang itu. Dan titik terang itu akan memancarkan cahaya buat siapa saja yang melihatnya. Haleluya, puji Tuhan. Bahkan ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, maka kita akan semakin sama dengan cara Tuhan melihat. Maka kita akan semakin menerima terangnya Tuhan. Karena di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah diketahui oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Haleluya, puji Tuhan. Yang tidak pernah dilihat oleh mata, Tuhan akan sediakan bagi kita. Mata kita akan menjadi terang, Tuhan bisa buat menjadi terang, menjadi baik dalam tubuh kita. Kita menginginkan mata kita menjadi baik, bisa melihat sesuatu yang baik. Amin, haleluya. Tuhan mampu memberikannya itu bagi kita yang mengasihi Dia. Dengan cara apa? Merenungkan firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, mendekatkan diri kepadanya, sehingga kita mampu memiliki mata yang terang, memiliki tubuh yang baik dalam kehidupan kita, dan menjadi berkat, menjadi terang, menjadi saksi bagi sesama kita, bagi umat-umat yang membutuhkannya, bagi siapa saja yang Tuhan kehendaki untuk menjadi saksi bagi kita. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati kita melalui renungan firman Tuhan yang singkat pada saat ini. Salam. Tuhan memberkati.